Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Korma, yaitu khotbah dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita belajar akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih pimpinan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Karena itu terimalah ucapan syukur kami Tuhan, dan biarlah pimpinan-Mu senantiasa berlangsung dalam kehidupan kami, dan lebih khusus lagi dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Anugerahkan kepada kami Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti apa arti dan makna firman-Mu bagi kehidupan kami. Juga mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita
Yesus Kristus. Nah, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia kembali merayakan satu peristiwa besar dalam sejarah gereja, dan termasuk salah satu hari raya gerejawi, yaitu ketuangan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari raya ketuangan Roh Kudus biasa juga disebut sebagai hari raya Pentakosta. Nah, kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentakoste, yang berarti hari ke-50, yang dihitung dari hari kebangkitan Yesus, atau biasa juga disebut sebagai Minggu Putih. Nah, pada saat itu para rasul berkumpul di Yerusalem sebagaimana perintah Tuhan Yesus ketika ia naik di sorga. Dan pada saat itu Roh Kudus turun dan ditandai dengan kemampuan para rasul berbahasa dalam berbagai bahasa, meskipun mereka tidak berasal dari daerah di mana bahasa itu berasal. Nah, sehingga sejak saat itu hari Pentakosta selalu dipahami sebagai hari ketuangan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta sesungguhnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Nah, hari raya ini dirayakan oleh umat Israel untuk memperingati peristiwa penting, yaitu turunnya 10 firman yang diterima Musa di Gunung Sinai, yang kemudian dikenal sebagai 10 perintah. Nah, peristiwa ini memiliki rentang waktu 50 hari setelah Paskah. Juga sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan dibawanya persembahan penuaian hulu hasil yang dikenal sebagai Bikurim, artinya persembahan hulu hasil kedua pada saat panen gandum. Nah, perayaan ini dirayakan selama 7 minggu berturut-turut atau sekitar 49 sampai 50 hari. Nah, oleh karena itu biasa dikenal sebagai hari raya 7 minggu bagi bangsa Israel. Nah, itu bisa kita baca dalam Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayat 9. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan dari janji Bapa sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Bapa akan mencurahkan rohnya pada hari-hari terakhir. Nah, itu bisa kita baca dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Nah, bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah, saudara-saudara, kata penolong yang lain dari dalam bahasa Yunani atau parakletos memiliki arti dipanggil
untuk mendampingi, untuk menolong, untuk menghibur, untuk menasihati, memberi semangat, menuntun, dan menyertai. Nah, Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada umat dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bisa kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26 bahagian B. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja, karena di hari itu Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya, menjamah dan mengurapi murid-murid Tuhan, sehingga peristiwa tersebut diyakini sebagai hari lahirnya gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketuanan Roh Kudus adalah pemenuhan nubuat dalam nubuat Yohanes dalam Lukas 3 ayat 15 sampai 16, dan janji Yesus Kristus dalam Lukas 24 ayat 49. Petrus menyatakannya sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel dalam Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21, dan suatu bukti dari kebangkitan Kristus sendiri, Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 36. Nah, di mana ia mempersatukan orang-orang yang percaya menjadi satu kelompok, memberinya satu pemersatu yang sebelumnya mereka tidak miliki. Nah, jadi ketuanan Roh Kudus itu mempersekutukan orang percaya, di mana mereka berkumpul di Yerusalem, dan pada saat itulah Roh Allah dicurahkan. Nah, karena itu Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan, roh yang menguatkan, bukan roh yang mempecah belah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus telah mempersatukan orang-orang percaya dan memberinya sebuah kekuatan, memberinya satu kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan sekaligus juga memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai bentuk penghambatan, berbagai bentuk penderitaan, berbagai bentuk penyiksaan akibat dari mengikut Kristus. Nah, itu bisa kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, Kisah Rasul 4 ayat 8 dan 31, kemudian Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya di zaman sekarang ini, yang saat ini sedang merayakan dan memperingati hari ketuanan Roh Kudus atau hari Pentakosta? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lihat melalui perayaan Pentakosta, perayaan hari Pentakosta atau hari ketuanan Roh Kudus pada saat ini. Yang pertama, ketuanan Roh Kudus sebagai pembaharu hidup manusia. Ya, ketuanan Roh Kudus sebagai pembaharu hidup manusia. Setiap orang percaya hendaknya menjadikan perayaan hari turunnya Roh Kudus sebagai kesempatan untuk memperbarui kehidupan kita, yaitu memperbaharui perilaku, memperbaharui
cara berbicara, memperbaharui cara menghargai orang lain, memperbaiki cara kita melayani, bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk kemuliaan nama Allah. Juga mengubah cara kita memaknai sebuah ibadah. Ya. Mungkin selama ini kita memahami ibadah itu hanya sekedar ritual belaka, hanya sekedar kewajiban belaka. Padahal semestinya ibadah itu adalah penyembahan kepada Allah. Ibadah itu adalah ucapan syukur kepada Allah yang mempunyai implikasi merubah kehidupan kita. Nah, jadi ibadah itu merubah seluruh kehidupan kita. Karena itu kita tidak hanya kudus pada hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu kita kudus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus hendaknya mendorong gereja untuk memiliki keberanian dalam menyuarakan suara kenabiannya. Gereja tidak boleh diam manakala terjadi ketidakadilan dalam masyarakat, atau bisa jadi ketidakadilan itu juga terjadi dalam gereja dan jemaat di mana kita berada. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka seorang percaya, seorang orang Kristen tidak boleh diam, tidak boleh pasrah, tetapi ia harus bersuara dan berani melawan ketidakadilan dan kesemena-menaan itu. Dan itulah yang kita sebut dengan suara kenabian atau suara profetis. Suara profetis gereja. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus menguatkan untuk bertahan dalam kesulitan. Nah, saudara-saudara, melalui perayaan Hari Ketuanan Roh Kudus, umat diberi kekuatan untuk bertahan dan sekaligus memenangkan diri dari berbagai macam kesulitan, utamanya atas pandemi COVID-19 ini. Ya, ada banyak kesusahan, baik karena sakit, baik karena di PHK, baik karena dirumahkan, ya, pegawai yang dirumahkan tidak bekerja sementara, dan juga mereka yang di PHK tanpa pesangon. Nah, dalam kondisi seperti itu, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mampu menghadapi semua itu, sehingga pada saatnya nanti Allah akan mencurahkan berkat yang begitu banyak dan indah dalam kehidupan kita. Nah, Allah mengutus Roh-Nya dengan kuasa untuk mempersiapkan suatu umat yang akan mampu hidup di tengah-tengah kekacauan dan kesulitan apapun. Roh Kudus hadir untuk menolong. Roh Kudus hadir untuk memberikan kekuatan. Roh Kudus hadir untuk memberikan kemampuan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu mari kita memasrahkan diri kita, memasrahkan hidup kita untuk dikuasai, untuk dipimpin dan dituntun Roh Kudus. Sebab dialah pemilik kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, sampai di sini acara kita pada saat ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa memberikan dukungan untuk kelangsungan acara Korma ini dengan memberi like atau subscribe demi kemuliaan nama Tuhan.
Sampai jumpa di korma berikutnya. Shalom.